Oke, jadi untuk apa namanya, pengenalan Kotlin-nya sudah selesai ya, 2 pertemuan. Dari situ untuk dasar-dasarnya saya rasa cukup ya. Kan kalian sudah pernah belajar bahasa pemrograman yang lain, jadi kan sebenarnya nggak, apa namanya, nggak perlu banyak menghabiskan waktu ya untuk belajar bahasa baru, karena kan sebenarnya intinya kan sama, cuman bedanya adalah masalah sintaks-sintaksnya aja. Oke, nah hari ini kita mulai masuk ke ini Android-nya ya. Jadi kalau dari kemarin kan kita sebenarnya belum bahas Android ya. Kita masih bahas bahasanya dulu. Nah sekarang kita mulai masuk Android, tapi kita hari ini belum mulai coding ya. Saya kenalin tools-toolsnya dulu ya. Jadi sebelum kalian coding ya, minggu depan baru mulai coding. Kalau hari ini saya kenalin tools-nya sama strukturnya seperti apa biar kalian tahu ya tampilannya seperti apa dan kegunaannya. Gitu. Oke, saya share screen dulu. Oke, modulnya sudah saya update ya. Sudah ada bab 3 ya, pengenalan Android Studio. Oke. Nah, mungkin langsung saya praktekin aja ya. Ini sih tutorial ini sih, memakai Android Studio-nya. Loh, bentar, ini terakhir saya close dulu. Nah, jadi kalau kalian sudah install Android Studio, ya, itu tampilannya kalau pertama kali dibuka seperti ini, ya. Kalau sudah pernah bikin project di sini, nanti bisa dikira ada itu ya, project-project terakhir yang kalian buka, gitu, muncul di sini tadi, ya, tempat saya tadi saya close, ya. Tapi kalau default-nya sih, apa namanya, gini doang, ya. Kemudian versi terbaru sekarang versi 4.1.2. Nah, terakhir saya lihat sudah ada versi 4.2 sekian, sudah ada tapi masih beta ya. Nah, saya kalau update-nya sih nunggu sampai versinya stabil dulu ya. Jadi apa namanya, nggak usah terburu-buru update, nggak masalah. Gitu. Oke, jadi ini tampilan Android Studio. Dari sini sebenarnya yang kita pakai cuma menu ini ya, create new project ya, untuk bikin project baru, atau yang ini, open existing project, buka project yang sudah ada sebelumnya, gitu. Kalau yang ini, get from version control, biasanya kan kita kalau pakai GitHub kan kita download dulu ya, di terminal gitu misalnya. Kalian git clone gitu kan, terus muncul di tempat kalian project-nya. Nah, terus langkah berikutnya sih tinggal ini, open existing project gitu. Jadi yang ini saya juga nggak pernah pakai sih kalau yang ini, ya. Tapi kalau ini sih niatnya biar ngambil langsung dari GitHub gitu. Nah kalau saya biasanya download dulu dari GitHub file-filenya, baru saya open existing gitu. Terus kalau yang ini saya nggak pernah utak-atik ya, karena mungkin ini untuk yang advance begitu. Kalau kita mau kustomisasi di bagian APK atau Gradle-nya atau yang lain-lain ya, gitu. Kalau yang ini untuk apa namanya, contoh-contoh source code ya, biasanya dari Android itu setiap apa namanya, versi baru itu ada contoh source code baru yang pakai library baru gitu. Tapi saya juga nggak pernah buka ini ya. Gitu. Kalau kalian mau buka ini boleh ya. Misalnya mau lihat contoh-contoh aplikasi yang sudah ada ya. Tapi aplikasinya itu aplikasi sampel doang ya, bukan aplikasi yang jadi yang bagus itu enggak. Paling isinya cuma implementasi 1 atau 2 modul doang. Gitu. Jadi dari sekian banyak menu sebenarnya yang sering saya pakai ya cuma create new project sama yang ini, open existing aja. Kalau yang Flutter ini tempat kalian harusnya nggak ada karena ini saya install plugin tambahan ya. Jadi supaya bisa develop aplikasi pakai framework Flutter ya, tapi defaultnya Android Studio itu dia nggak ada yang ini. Gitu. Kemudian kalau mau ngecek update itu menunya di sini ya. Configure, terus nah ini ada banyak kan. Nah, ini ada yang check for updates. Ya, di bawah sini, bawah sendiri. Ini kalau mau ngecek update. Jadi ini misalnya saya pencet, nanti harusnya ada Android versi, nah ini ada 4.2, tapi masih beta. Ya, gitu. Nah, saya nggak mau download sekarang, jadi nggak saya download. Jadi saya remind me later gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh ini, sorry, ada ini. Namanya SDK Manager, ini juga penting ya. Ini bisa coba dibuka. Jadi SDK Manager itu isinya adalah kita menginstal apa namanya, SDK itu Software Development Kit ya. Jadi untuk bikin aplikasi Android, Android itu kan punya versi ya. Seperti yang kalian lihat ini, versinya biasanya dikasih nama-nama makanan, tapi sejak versi Q itu sudah nggak ada lagi, jadi cuma huruf doang. Q, R, S, T, U dan seterusnya ya.
Tapi sebelumnya pakai nama makanan ya, pie, Oreo, nougat, marshmallow dan seterusnya ya. Nah, ini kan versi Android itu kan apa namanya? Kalau dari sisi pengguna itu kan taunya yang versi angka sama namanya kan. Jadi misalnya Android 6 itu namanya marshmallow, Android 5 itu lollipop, Android 41 Jelly Bean, 44 KitKat ya, Android 9 itu pie. Itu kan orang secara umum taunya kan itu. Nah, tapi kalau kita dari sisi developer itu yang kita lihat tuh API levelnya. Nah, ini. Kalau ngapalin ini kan sebenarnya kan susah ya, ini cuma masalah penamaan aja, dan itu nggak terlalu penting sih kalau menurut saya. Nah, kalau dari sisi developer atau pengembang itu yang kita lihat itu adalah API levelnya. Nah, ini kalau kalian lihat ini pasti urut ya. Mulai dari yang versi paling tua itu versi 7 ya. 7 itu versi sebelum 7 itu kayaknya orang nggak boleh develop aplikasi bebas, jadi belum di-open ya, belum open source gitu. Jadi baru di-open itu mulai versi 7 ya. Nah, kalau Android-nya sendiri apa namanya? Versinya versi 21, 22 dan seterusnya, ya. Nah, kalau API levelnya itu yang kita lihat ya. Itu kalau kalian lihat kan urut ya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pokoknya nggak pernah loncat ya dan nggak ada koma-komanya, pasti urut angkanya naik satu, naik satu, naik satu. Nah, yang kita lihat itu sebenarnya ini. Ya, jadi kalau kita dari sisi developer itu yang kita lihat adalah angka-angka di sini. Demikian juga kalau misalnya kalian nanti nemu masalah ya, nemu masalah kemudian kalian cari di internet itu kalian jangan ngetikin gini misalnya. Kalian implementasikan GPS di Android Oreo kok gagal. Nah, jangan nulis kayak gitu. Oreo-nya tuh ada dua macam soalnya. Ada 80 sama 81. Nah, kalau ngetikinnya Oreo kan susah. Tapi kalau ngetikin API levelnya kan jelas ya. API level 26 atau 27. Nah, ini kan lebih lebih jelas itu loh. Gitu. Jadi kalau beda API level itu pasti ada library yang berbeda. Jadi siapa tahu memang di versi 26 nggak ada, yang di versi 27 baru ada. Gitu. Jadi ingat-ingat ya, kita kalau sebagai developer itu yang kita lihat adalah API level, ya, bukan namanya ini ya, Jelly Bean, KitKat. Kayak misalnya Jelly Bean ini ya, Jelly Bean itu ada 3 versi ya, 41, 42, 43, ya kan? Nah, sementara kalau dari API levelnya itu kan beda, 16, 17, 18. Nah, kalau lihatnya ke sini kan lebih jelas ya, dibandingin kita nyebut namanya itu kan. Seperti itu. Itu sih paling. Nah, ini juga kalau misalnya ada Android, sorry, bukan, ya kalau misalnya versi Android-nya ada yang baru, misalnya 12 gitu ya, nah nanti API levelnya kan pasti 31. Nah, kalian harus download ya, harus download. Jadi biasanya nanti kan dia muncul di sini ya, Android 12. Nah, dan dia nanti ada tulisannya not install. Nah, kalau not install itu kalian harus apa namanya centang gitu, kemudian di-apply. Itu nanti install dia. Jadi misalnya kayak saya mau install yang mana nih, yang agak tua nih misalnya, Marshmallow. Nah, ini saya centang nih, saya centang, ini kan statusnya not install. Ya, jadi bisa saya centang kemudian saya apply. Nah, kalau saya apply dia akan menginstal. Nah, ini ada tulisannya ya. Kita akan menginstal Android 23 ya. API level 23 betul ya. Kemudian ukurannya 97,5 mega. Kalau setelah apa diekstrak itu hasilnya sekitar hampir 400 mega ya. Sisa hard disk saya cuma 7 giga. Mengenaskan sekali ya. Ya, laptop jadul maklum lah. Oke, nah seperti ini. Itu kalau kalian mau install. Tapi saran saya sih yang perlu diinstal itu cuma yang baru-baru aja. Jadi kalau misalnya nih saya sudah punya Android Pie kan ini kan. Sementara sekarang sudah sampai Android Air. Yang Pie ini mau saya hapus bisa. Ya, gitu. Ini caranya kalau mau dihapus, ini bisa show package detail, biar nanti nongol detailnya, gitu. Kemudian misalnya nih, Android Pie, ini kan ada centangnya nih. Centangnya saya hilangin aja. Nah, terus saya apply. Dia nanti akan menghapus. Jadi statusnya awalnya installed, jadi not install, gitu. Siapa tahu kan, ya, menu-menuin hard disk gitu ya. Karena gini, Android yang versi lama itu nggak akan kita pakai lagi. Kita kalau ngompal selalu pakai yang versi baru. Ya, disarankan selalu pakai yang versi paling baru gitu. Ya kecuali kalian memang mau bikin aplikasi yang khusus untuk support di versi-versi lama. Jadi misalnya kalian ada satu negara yang Android-nya tuh paling mentok tuh Oreo gitu. Ya sudah kalian develop-nya ngompalnya pakai yang ini ya API level 26 gitu misalnya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya butuh develop aplikasi untuk HP lama ya baru diinstal. Tapi kalau saya rasa secara umum nggak ada ya. Pasti kita pengennya kan yang baru-baru terus. Gitu. Jadi ini untuk Android SDK ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi sebenarnya ini ya, AVD Manager ini ya.
AVD Manager ini yang sebenarnya untuk ngatur emulator ya. Tapi saya sendiri nggak pernah pakai emulator karena berat ya. Komputer saya nggak kuat, terus terang gitu. Nah, kalau komputer kalian itu cukup canggih ya, laptop gaming ya, yang harganya puluhan juta itu mungkin kuat ya, pakai emulator ya. Kalau saya sih nggak kuat, jadi saya nggak pakai emulator, jadi saya kalau ngetes ya pakai pakai HP beneran itu. Seperti itu. Oke, ini pengenalan Android Studio. Jadi sekarang kita mulai bikin project baru ya. Saya pencet new project. Nah, di sini kita milih template dulu ya. Sebenarnya pilihannya ada macam-macam ya. Ini kalau mau bikin aplikasi untuk HP sama tablet di sini. Kemudian ini kalau mau bikin aplikasi untuk smartwatch pakai ini. Untuk smart TV yang basicnya Android bisa pakai ini. Yang ini itu untuk apa namanya? Android yang dipasang di mobil ya, otomotif gitu. Saya sendiri juga belum pernah lihat kalau yang ini barangnya ya. Ya mungkin semacam itu ya. Kayak mungkin kalian ada yang punya ya, mobil kalian dipasangin semacam apa namanya? Dock gitu yang ada layarnya dan itu ada sistem operasinya Android ya. Tapi saya rasa itu nggak jauh beda dengan tablet, cuman mungkin tampilannya lebih lebih simpel karena kan kalau di mobil kan kita nggak boleh terlalu fokus dengan hal yang lain selain menyetir kan. Jadi tombol-tombolnya mungkin lebih besar-besar gitu ya. Tapi saya sendiri juga belum pernah lihat karena di tempat saya nggak pakai kayak ginian. Kemudian kalau yang Android Things ini saya juga nggak tahu, sepertinya ini tentang IoT ya. Tapi saya belum pernah dengar produknya kalau yang ini. Jadi yang pernah saya lihat sih cuma 3 ini. Yang phone tablet, terus yang ini Wear OS nih smartwatch gitu, sama yang TV ya gitu. Nah tapi kan kita sebenarnya yang dibahas yang ini aja ya. Yang ini kita nggak bahas. Kalau kalian bisa bikin untuk aplikasi di handphone, mestinya di dua ini nggak masalah karena dua ini kan sebenarnya kan lebih lebih minim ya. Bikin aplikasi di smartwatch itu pasti juga fiturnya nggak banyak ya, cuman simple-simple. Demikian juga di smart TV ya, gitu. Jadi kayaknya yang paling kompleks sih sebenarnya yang ini ya. Jadi kalau kalian bisa di sini, pastinya bisa bikin semuanya. Gitu. Oke, nah sekarang untuk ini template ya, template-nya ada banyak sekali ya. Bahkan kalau mau bisa pakai bahasa C++ ya. Nah, kalau saya sendiri itu saya biasanya pilih template yang ini, empty activity. Kalau kalian mau tahu detailnya bedanya ini sudah saya jelaskan di modul ya. Ada berapa macam nih? 11 macam ya. Ini ada penjelasannya masing-masing ya. Tapi kalau yang sering saya pakai biasanya yang ini, empty. Gitu. Jadi empty activity itu kita sudah dikasih file-file basicnya, ya, file-file intinya. Kalau proyeknya itu mau langsung di-run juga bisa, tapi kosong, nggak ada apa-apanya. Kalau yang no activity ini bener-bener apa mentah gitu loh, di-run nggak bisa. Jadi begitu bikin project, mau kalian run itu nggak bisa, ya, karena bener-bener filenya kosongan. Tapi kalau yang ini itu sudah bisa di-run, ya, karena sudah ada activity-nya. Jadi activity itu sebenarnya anu ya, kayak kalau misalnya kalian tahu apa ya istilahnya ya, desain pattern ya, ada model view controller, jadi activity ini sebenarnya semacam controllernya, gitu. Kemudian kalau yang ini basic activity ini sebenarnya kayak empty activity, cuma ditambahin ada menu di kanan sama floating button. Nah ini floating button ini kan jarang kepake ya, jadi malah mengganggu kalau menurut saya. Ya kalau menu ini sebenarnya kepake sih, tapi implementasikan menu itu gampang kok. Gitu. Kalau yang ini navigasi bawah, ya ini juga nggak selalu tampilan itu navigasinya di bawah, jadi jarang saya pakai. Ya, yang lain-lain juga sangat spesifik ya. Gitu. Jadi yang selalu saya pakai biasanya yang empty, ya. Gitu. Jadi kita sudah dikasih kanvas gitu, kita tinggal melukis, istilahnya kayak gitu. Kalau yang ini kan nggak ada kanvasnya, jadi kita harus beli dulu kanvasnya. Ya. Masalahnya di situ. Kalau yang lain itu udah ada kanvas dan sudah ada lukisannya. Nah, kayak gitu itu. Oke, jadi saya pilih yang ini, empty, kemudian saya next. Nah, kemudian berikutnya di sini kita masukin informasinya, ya. Jadi yang pertama masukin namanya. Jadi misalnya saya masukin hello world gitu, ya, untuk coba-coba. Nah, yang berikutnya adalah ini package name, ya. Package name ini adalah semacam untuk ID-nya ya, ID dari aplikasi kita. Itu nanti akan dipakai ketika kita upload ke Play Store, ya. Jadi di Play Store tuh nggak boleh ada 2 aplikasi dengan package name yang sama, gitu. Jadi kalau sampai ada orang lain bikin aplikasi dengan package name seperti ini, ya,
Nah, pasti crash ya. Yang ngupload belakangan itu pasti gagal. Karena sudah ada aplikasi dengan package name yang sama. Gitu. Oke, kemudian package name ini biasanya disusunnya itu pakai alamat website kita. Jadi kalau saya punya website adinugraha.com gitu misalnya, ya tinggal tulisnya begini, Adinugraha. Dibalik tapi ya, mulai dari belakang dulu, com dulu, baru Adinugraha, baru diikuti nama project-nya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau defaultnya saya pakai UKDW ya, karena websitenya ukdw.ac.id, dibalik jadi id.ac.ukdw. Ya, gitu. Diikuti nama project-nya. Oke, ini cukup jelas ya. Jadi ini untuk ID, ya. Kenapa kok nama website ya? Karena kan nama website kan nggak mungkin sama ya nama domain ya. Jadi antara saya dengan kalian gitu, kalau punya website pribadi pasti domainnya berbeda. Meskipun mungkin ini ya nama tengahnya domainnya sama ya, tapi endingnya pasti beda. Ya. Kan kita nggak mungkin beli domain bisa dua namanya benar-benar kembar kan nggak mungkin. Ya. Pasti akhirannya bisa beda. Gitu. Nah, kemudian itu untuk package name ya, harusnya sudah cukup jelas. Kemudian untuk ini lokasi penyimpanan project-nya ini sih tinggal milih tempat ya, nggak ada masalah saya rasa. Kayaknya di tempat saya sudah ada project Hello World, jadi ini Hello World 2 tulisannya ya. Tapi kalau default-nya harusnya Hello World doang. Oke, tapi karena ini Hello World sudah ada ya, saya sudah pernah bikin gitu. Jadi dikasihnya Hello World 2. Kemudian di sini kalian bisa pilih bahasanya mau apa. Default-nya memang dikasihnya Kotlin ya. Meskipun kalian bisa pakai Java, tapi Google itu mulai dari tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah itu sudah, atau 2018 ya, mendeklarasikan Kotlin sebagai bahasa utama untuk mengembangkan Android. Ya, dulunya Java ya, tapi sekarang pakainya Kotlin. Sebenarnya gini, Java sama Kotlin itu ya, dikompilnya pakai compiler yang sama. Jadi meskipun kita itu codingnya pakai Kotlin, tapi nanti dikompilnya itu dia sebagai Java. Gitu. Itulah kenapa Kotlin tetap bisa pakai library-library yang dibuat pakai Java. Gitu. Jadi nggak masalah. Dan misalnya kalian bahasanya di dalamnya mau campur juga bisa ya. Jadi misalnya kalian ada bikin satu file pakai Kotlin, nanti ada satu file lagi pakai Java, itu boleh. Ya, bisa-bisa aja. Jadi dicampur nggak masalah. Jadi kalau kalian kerja tim, ya besok misalnya kerja jadi programmer Android, teman kalian itu bisanya Java, kalian bisanya Kotlin, nggak masalah. Ya, tetap bisa dicampur. Jadi memang Kotlin didesain untuk bisa berinteraksi dengan Java. Gitu. Nah, kemudian ini dia yang terakhir adalah kita akan memilih minimum SDK. Nah, ini yang cukup krusial ya. Jadi kita milih minimum SDK ya, bukan maksimum. Kalau dulu suruh milih maksimum juga sih, tapi kan diasumsikan maksimum SDK pasti pakai yang paling baru, jadi nggak usah dipilih ya. Kalau maksimumnya pasti pilih yang ini. Nah, sekarang minimum SDK itu adalah HP Android yang paling jadul yang mau kalian support itu Android versi berapa sih? Gitu loh. Nah, ini. Jadi kalau misalnya saya pilih Lollipop, berarti saya itu bisa mengcover 94,1% device yang ada di dunia. Gitu. Jadi 94% penduduk dunia ini bisa pakai aplikasi saya. Gitu. Kalau saya pakai yang agak baru, misalnya Android Pie gitu. Nah, Android Pie minimumnya itu saya hanya mengcover 39,5%. Ya. Itu kalau minimumnya Android Pie. Gitu. Kalau minimumnya Android Air, wah ini kurang dari 1%. Ya. Karena sangat jarang orang yang sudah pakai Android Air ini ya. Gitu. Di antara kita semua mungkin hanya ada 1, 2, atau bahkan belum ada yang pakai Android Air ya. Sepertinya sih gitu. Rata-rata mungkin masih pakai Q, Pi, ya, atau Oreo, ya, gitu. Nah, ini kan secara apa? Secara umum kan kita sebagai manusia pengennya kan kita bisa mengcover 100% pengguna kan kayak gitu kan. Berarti kan harusnya pilih yang benar-benar paling tua. Nah, ini saya pilih Jelly Bean. Ada 99,8% orang yang pakai. Ya. Berarti 0,2% sisanya tuh masih pakai Android itu ya. Es krim sandwich atau mungkin Froyo atau yang udah benar-benar jadul yang umurnya lebih dari 10 tahun itu ya. Oke, harusnya kan ini ya, secara umum kita pengennya mengcover semua orang gitu loh. Kita pilih yang paling tua. Cuman masalahnya gini, kalau misalnya kita milih Android itu versinya itu semakin jauh ya.
API levelnya itu semakin rendah sebagai minimum SDK, itu nanti kita yang akan semakin kesulitan codingnya, gitu. Karena ada beberapa sintaks, beberapa library atau beberapa code yang tidak support di HP yang lama, gitu. Kekurangannya di situ. Jadi codingnya akan semakin repot. Jadi nanti kita akan banyak melakukan pengecekan. Kalau misalnya API levelnya antara 20 sampai 24, maka source code-nya pakai yang A gitu. Tapi kalau antara misalnya 16 sampai 20 berarti pakai yang B. Nah, kemudian kalau di atas 24 berarti pakai yang C ya, sisanya kayak gitu. Akan banyak pengecekan seperti itu yang pertama. Yang kedua, banyak library baru yang nggak akan support ya. Jadi kalau misalnya ini kalian pakai ini nih Android Jelly Bean gitu kan. Kemudian kalian mau implementasikan fitur apa ya misalnya fingerprint gitu ya. Nah, Jelly Bean ini kan dia belum ada teknologi fingerprint waktu itu kan. Jadi kalau waktu coding kita mengimplementasikan fingerprint, kemudian ternyata versi yang paling jadul di support adalah Jelly Bean, pasti error ya. Karena di Jelly Bean nggak akan bisa membaca source code tentang itu, fingerprint itu tadi. Gitu. Jadi akan banyak masalah di situ. Ya. Jadi kalau milih ini itu ya yang realistis aja ya. Mungkin kita perlu meriset ya, tergantung yang ngasih proyek ke kalian gitu, pengen nge-cover-nya tuh orang-orang yang seperti apa sih gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya segmennya itu masih orang yang bekerja gitu misalnya ya pakailah yang agak baru ya. Saya rasa kalau misalnya Android 6 itu nggak masalah ya. 6 ini kan lumayan baru ya. Itu dan 6 ini teknologinya juga sudah lumayan maju ya. Kayak fingerprint sudah ada, terus apa lagi ya? Yang baru-baru tuh face recognition kayak gitu-gitu sudah ada semua ya. Gitu. Jadi itu ya pertimbangannya. Kemudian ini apa nih? Help me choose. Ya, oke, saya klik. Saya belum pernah klik ini, Mas. Oh, kayak gini. Iya, ya. Nah, ini ada detailnya juga ternyata ya. Kayaknya anu ya, fitur-fitur tambahan yang ada di apa namanya? Di API level yang dipilih ya, di versi yang dipilih. Soalnya saya pilih ini versi 24. Nah, itu ada fitur ABCDE ini. Kalau kita pilih yang lebih baru, dia pasti punya semuanya. Gitu, ya. Ini kayak kayak fitur-fitur tambahannya gitu loh, yang ada di versi ini gitu. Android Go, ya Neural Network API, wah itu mulai dari API level 27 sudah ada. Bisa langsung mengimplementasikan jaringan saraf tiruan di sini, wah, luar biasa ya. Kalau yang paling tua ICS nih, wah ini masih kayak jadul banget ya. Kamera, wah ada face detection ternyata. Oke. NFC, wah NFC baru ada muncul pertama kali di sini, tapi kan belum banyak waktu itu ya. Ya itulah, gitu. Ini kalau saran saya sih Marshmallow ini sudah cukup aman ya. API level 23, pilih yang ini aja. Gitu. Ini nanti ke depannya pasti akan naik dulu. Jadi kalau dulu saya bikin project Android, saya patokannya KitKat, terus kemudian naik Lollipop. Nah, terakhir ini Marshmallow ya. Marshmallow. Jadi atau Nougat paling besok ya. Antara dua ini. Ya, gitu. Oke, itu minimum SDK. Kemudian, nah ini kalau mau pakai library jadul atau legacy, gitu, ini bisa kita centang, ya. Cuman masalahnya ini kalau kita sudah memastikan kita pakai library jadul, itu kita nggak akan bisa pakai library-library yang baru. Salah satunya adalah Android Jetpack. Jetpack ini fitur khusus yang ada di Kotlin ya, tidak ada di Java untuk mempercepat proses developing Android ya di Android Jetpack. Nah ini dia pakai roket ceritanya. Wow, terbang. Jadi Android Jetpack itu kayak semacam apa ya? Isinya udah library-library yang meringkas ya, mempercepat proses-proses kita develop ya, yang itu sudah yang sering dilakukan gitu ya. Kayak misalnya nyimpen data ya, data store itu recycler view ini juga ya sering dipakai ya. Intinya sih biar kita codingnya lebih cepat aja gitu. Jadi lebih ringkas. Ya. Nanti ini ada materinya ya.
pertemuan agak belakang ya, karena kalian harus menguasai basic-nya dulu baru bisa pakai ini ya. Kalau di depan udah langsung diajarin ini pasti pusing ya, gitu. Karena kok tahu-tahu code-nya cuma gini doang, ini penjelasannya gimana, nah, kan repot ya, gitu. Nah, sampai mana tadi? Oke, nah ini kalau ini sudah ya, saya finish ya. Nah, biasanya kalau pertama kali bikin project itu dia akan download yang namanya Gradle ya. Tapi karena saya sudah pernah download, karena saya sudah pernah bikin, jadi saya nggak download, tapi langsung di-generate. Nah, ini tinggal nunggu aja, prosesnya ada di kanan bawah sini. Nah, ini langsung nongol ya, tampilannya seperti ini. Tapi ini masih belum selesai ya, ini nunggu sampai biru-birunya ini hilang ya. Sini, di bawah nih loh, barnya ini sampai hilang. Saya naikin aja deh. Nah, ini masih jalan. Nah, ini ada tulisannya ya, Gradle build. Jadi sebenarnya Gradle itu adalah file semacam tools ya, tools yang dipakai untuk mengkonfigurasi seluruh project Android kita. Gitu. Jadi mulai dari tahap compile. Jadi kita compile-nya di sini kan ini kan source code-nya kan Kotlin, tapi di compile pakai Java. Nah, itu caranya gimana coba? Kalau kita compile manual pakai terminal kan nggak mungkin bisa ya. Bahasanya Kotlin di apa namanya compile-nya pakai Java, perintah Java C spasi nama filenya Kotlin gitu misalnya. Pasti nggak bisa. Nah, itu pokoknya semua udah diatur sama Gradle ya. Kita terima jadi aja itu. Saya juga kurang tahu prosesnya di belakang seperti apa. Saya tahu tinggal pencet run itu selesai ya. Gitu tuh yang ngatur semuanya Gradle. Sampai dengan dia bikin yang namanya APK ya. Jadi ketika kita run itu nanti proses compile terjadi, kemudian file binary-nya dibikin sampai nanti akhirnya dihasilkan file APK. Nah, itu semua dilakukan sama Gradle. Jadi dia ini jasanya sangat besar ya. Gitu. Nah, ini agak lama nih kayaknya emang laptop saya yang ya sudah berumur ya. Sabar aja. Oke, sambil nunggu kita lihat lagi modulnya apa lagi ini. Ini detail template. Kemudian ini tadi tampilannya untuk masukin informasi. Di sini saya juga udah jelasin ya masalah package name, minimum SJK ya. Tentang Gradle juga ya. Nah, nanti tampilannya kalau sudah jadi seperti ini ya. Di kiri ini ada struktur foldernya ya. Nah, ini sudah jadi ternyata. Oke, sebelum saya lanjutin, mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini. Adakah? Tidak ada chat. Ada yang mau bertanya? Ada berapa? 20 orang. Kayaknya belum ada. Oke, saya lanjutin kalau gitu. Jadi ini tampilan Android Studio ya. Di sebelah kiri ya kayak biasa ini struktur foldernya, sebelah kanan ini isi source code-nya. Gitu. Nah, ini isinya Kotlin ya. Ini bahasanya Kotlin ya, seperti ini. Kemarin kalian sudah belajar ya. Kalau ada misalnya kita bikin kelas ya, namanya main activity, ada titik duanya, berarti dia merupakan main activity turunan dari app compat activity ya, kayak gitu kan bacanya kan. Kemudian kalau di sini ada nih tanda tanya ya, ada apa variabel namanya save instance state, ini nama variabel, tipenya bundle, kemudian ada tanda tanyanya, berarti save instance state ini bisa berisi dengan null gitu ya. Dia bisa berisi dengan null. Jadi bisa jadi isinya null gitu. Ya sisanya pokoknya kayak Kotlin biasa ya. Bikin function pakai fun kayak gitu ya. Oke, pertama-tama apa dulu ya? Mulai dari ininya dulu aja. Struktur foldernya. Jadi folder di Android itu sebenarnya intinya ada 3 folder ya. Jadi ada folder app ya, kemudian di dalamnya itu ada folder manifest, Java sama REST. Ini 3 folder yang sering kita akses. Tapi ini yang perlu dicatat adalah kalau kalian buka ya project Android kalian, kalau di Windows pakai itu Windows Explorer misalnya, foldernya tuh strukturnya nggak seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya buka Open in Finder. Nah ini, jadi project Hello World 2 ini di dalamnya tuh sebenarnya folder isinya tuh sebanyak ini ya. Ada app, build Gradle, Gradle properties dan seterusnya ya. Kemudian kalau folder app saya buka, itu isinya nah seperti ini. Beda kan strukturnya kan. Di sini kan kalau app-nya saya buka kan isinya manifest, Java sama REST. Ini kalau sementara kalau di sini tadi
ya. App-nya saya buka, kok isinya lib sama src, loh, kok beda gitu loh. src saya buka, nah ada Android test, main sama tes, ya. Beda dengan yang ini tadi, ya. Masih beda gitu kan, aneh kan. Nah, ini ketika main-nya saya buka, nah baru ada Java sama REST. Nah, Java sama REST, terus manifestnya mana? Nih, Java-nya ada, REST-nya ada, manifestnya mana? Jadi sebenarnya gini, yang ditampilkan di sini itu strukturnya itu berbeda dengan folder aslinya. Ini sudah diatur supaya ini folder-folder yang akan sering kalian akses gitu loh. Jadi sama Android Studio cuma ditampilin 3 folder yang bakal sering dipakai gitu. Folder sisanya diabaikan. Ceritanya begitu. Tapi kalau kalian mau akses folder di sini itu sama dengan folder yang ada di sini, kalau pengen strukturnya sama itu bisa ya, tinggal ganti bagian ini. Ini ada gambar Android, ini bisa kalian pencet, klik project. Nah, ini baru strukturnya sama. Jadi kalau app saya buka, nah isinya lib src. src saya buka, ada 3 ini ya. Mainnya saya buka, nah ini baru ada Java-nya di sini. Sama REST-nya di sini. Tapi kan ini filenya jadi kebanyakan ya. Kalau dilihat kan pusing. Padahal sebenarnya file-file yang kayak gini ini kita nggak pernah buka gitu loh. Ini buat apa gitu kan. Jadi saya sarankan sih modenya ini modenya mode Android aja. Nah, kayak gini. Begitu. Oke, jadi ada 3 folder inti. Ya. Yang pertama adalah folder manifest, isinya cuma 1 file ya. Aslinya malah nggak ada foldernya ya. Nah, Android manifest itu ya langsung file doang ya, nggak ada folder ya. Foldernya itu folder Java sama REST ya. Folder manifest itu nggak ada. Tapi di sini dibikin folder supaya nggak tahu kenapa, mungkin biar lebih rapi aja ya. Jadi kalau dilihat ini lebih enak sejajar gitu. Oke, manifest ini isinya semacam apa ya? Semacam struktur dari aplikasi kalian ya. Jadi aplikasi kalian itu punya berapa halaman itu harus disebutkan di sini ya. Jadi ini kayak misalnya kayak kalian bikin buku itu ada daftar isinya. Nah, inilah daftar isinya tuh manifest ini. Gitu, termasuk ini kalau kalian mau ngeset permission. Jadi kan kalau kalian install aplikasi Android itu kan ada yang namanya permission ya. Biasanya ada tulisannya aplikasi ini akan menggunakan kamera, akan menggunakan internet, akan mengakses storage, nah kayak gitu-gitu. Itu permission harus ditulis di sini. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau pakai kamera misalnya, nah saya harus tulis di sini use permission, name-nya kamera gitu misalnya. Nah seperti ini, gitu. Kalau saya nggak nambahin baris ini di sini, itu nanti ketika source code saya ada yang pengen buka kamera, itu pasti langsung error. Ya. Jadi aplikasinya waktu dijalanin pasti error. Karena kalian di manifest kalian itu kalian nggak ada permission untuk mengakses kamera itu. Kok tahu-tahu mau buka kamera, nah itu pasti langsung crash ya, gitu. Tapi kalau sudah dikasih seperti ini, ya itu nanti dijalanin itu nggak error, ya nggak akan error ketika buka kamera. Paling nanti ada pesan itu ya, minta untuk diizinkan. Jadi kalian harus di allow dulu ya, diizinkan dulu baru kameranya bisa dibuka. Tapi maksudnya secara teknis nggak akan error, gitu. Jadi ini manifest ya, manifest itu isinya adalah ya paling sering sih permission ya, itu semua ditulis di sini termasuk misalnya mau pakai apa storage gitu ya. Write external storage. Nah, misalnya kayak gini ya. Kalau mau nyimpen file, nyimpen gambar itu kalian harus pakai permission yang ini. Gitu. Ya dan seterusnya ya. Isinya sih kurang lebih seperti ini. Itu manifest dan isinya yang berikutnya ya ini ya, jumlah halamannya ya. Ini halaman yang pertama ya. Jadi di Android itu halaman itu disebut sebagai activity. Ya. Ini activity pertama. Jadi nanti kalau kalian mau bikin activity atau halaman baru, kalian harus bikin di sini name-nya apa? Misalnya name-nya second activity. Ya, tinggal gini aja sih sebenarnya. Gitu. Ini warnanya merah karena nggak ada activity-nya ya. Second activity kan saya nggak bikin source code-nya. Jadi error. Gitu. Itu sih, ini fungsinya manifest, jadi semacam untuk daftar isi gitu. Isinya list-list jumlah halaman, jumlah activity tadi, ya sama permission. Ya intinya sih itu. Itu folder manifest. Kemudian folder Java ini isinya source code ya, source code Kotlin kalian. Ya meskipun namanya Java, ya, tapi isinya sebenarnya Kotlin. Ya. Karena kalau mau diisi Java juga bisa aja sebenarnya ya. Jadi emang dari dulu emang namanya udah terlanjur Java ya udah gitu. Oke. Nah di sini ada 3 folder ya, ada 3 folder. Kalian kalau mau coding itu
cari folder yang polos ya, yang nggak ada tulisan di belakangnya. Karena yang dua ini untuk testing ya. Jadi untuk automation testing itu pakai yang dua ini nanti. Jadi ini isinya bukan source code untuk aplikasi, tapi untuk testing. Kalau aplikasi itu di sini ya. Nah, biasanya kalau kalian bikin project Android pakai template tadi, yang empty activity itu sudah dikasih satu file ini ya, main activity. Kalau saya buka ya isinya ini tadi ya, gitu. Seperti itu. Nanti kalau mau bikin file baru ya tinggal diklik kanan ya, di sini klik kanan, terus new. Nah ini ada pilihannya ya. Kalau mau Java source code Java bisa ya, bikin aja Java class. Tapi kalau mau Kotlin ya Kotlin class. Gini, nama kelasnya misalnya second activity. Nah, ini muncul ya, second activity. Gitu. Ini apa ya? Oke, seperti itu caranya nanti menongol di sini ya, second activity. Gitu. Kemudian kayaknya Java udah ya. Java ini pokoknya folder Java isinya cuma source code doang ya. Source code Kotlin itu semua di sini ya. Selesai. Nah, yang ketiga yang agak banyak ini adalah folder REST. REST itu maksudnya resource ya, singkatan dari resource. Jadi seluruh file resource atau aset ya, kayak gambar, kayak icon ya, terus kemudian apalagi suara kalau pakai ya, itu semua ditaruh di sini. Termasuk untuk layoutnya. Jadi untuk tampilan halamannya itu ada di folder ini resource, tepatnya di bawah layout. Jadi sebenarnya coding di Android itu prinsipnya mirip kayak coding website ya. Jadi kalau website itu kan kalian kalau mau bikin layoutnya pakai yang namanya HTML. Nah kalau di Android itu pakainya XML ya. Bedanya di situ. Kalau kita buka sebenarnya cara bikinnya mirip sih, gitu ya. Ini tampilannya ya, tampilannya kalau secara GUI seperti ini ya. Tapi kalau mau pakai cara coding juga bisa ya. Nah, tinggal diganti di bagian ini ya. Ada pilihannya ini kalau mau pakai coding ya. Terus ini kalau mau pakai desain ya, pakai GUI. Kalau mau pakai campuran pilih yang ini. Nah, campuran. Tapi kalau campuran saya nggak sarankan sih karena malah bingung ya. Kiri kanan ini. Nah, jadi saya seringnya pakai yang ini sama atau yang ini ya. Gitu. Ini kalau mau pakai cara coding ya bisa ya. Kalau dilihat kan sebenarnya ini mirip kayak mirip kayak apa namanya? HTML kan. Jadi tag-nya itu pakai ini, kurung lancip ini ya. Misalnya saya mau bikin button gitu ya. Button kemudian diisi tingginya berapa ya, misalnya 200 pixel gitu dan seterusnya ya. Jadi pakai coding bisa. Gitu. Tapi saya rasa kalian pasti akan lebih suka pakai yang ini ya, GUI ya. Karena bisa drag and drop ya. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada di tampilannya sudah ada tulisan Hello World, kemudian mau saya tambahin button, ini saya tinggal cari aja ya. Button tuh di sini, ini ada button, saya pencet, kemudian saya tarik ke sini. Nah, muncullah button. Warnanya mau diganti, oh bisa di sini ya, di sebelah kanan. Mana nih? Color. Color tuh maksudnya ini ya, background. Saya pencet, misalnya mau saya ganti merah. Nah, tuh. Loh, nggak berubah. Tuh, bentar. Udah saya ketik manual aja ya. Merah itu RGB, red, green, blue, FF, 0000, enter. Nah, sorry. Salah klik kayaknya saya. Yang saya klik malah background belakang ya. Bukan background button-nya. Nah, ini button ini maksudnya. Button ini sebentar, sudah berubah tuh harusnya. Tapi kayaknya dia ketimpa ini ya. Ada depannya. Mana ya? Ya gitulah pokoknya. Ya intinya kalau mau ganti di sini ya. Bentar. Ya ini harusnya sih background ini ya, tapi kayaknya depannya tuh layar atasnya ada ketambahan sesuatu ini ya. Karena kalau di yang background ini bisa kok tadi ya. Tapi yang ini nggak mau ya. Gitu. Ya ini komponennya ada banyak sekali ya yang bisa diatur begitu. Ini sih saya nggak ngajarin satu-satu ya. Tapi bisa kalian pelajari sendiri.
Yang saya ajarin cuma inti-intinya aja ya. Kayak misalnya mau ganti ukuran itu ya kayak biasa layout height, layout width gitu. Nah, ini layout height itu buat ganti ukuran. Biasanya sih default-nya wrap content, artinya dia ukurannya akan selebar konten di dalamnya. Jadi kalau ini tulisan button ini saya ganti isinya, mana teksnya. Nah, ini tulisan button login, maka dia akan jadi ikut melebar. Nah, jadi tambah lebar secara otomatis. Itu namanya tadi wrap content. Ya, contohnya itu. Nanti detailnya kita bahas minggu depan ya untuk layouting ini ya. Sekarang kan saya cuma ngenalin ininya aja, tools-toolsnya aja. Gitu. Oke. Kemudian ini sudah. Ini layout ya. Jadi folder layout itu isinya file-file antar muka ya, file-file tampilannya. Ya, jadi kalau mau bikin file baru di sini ya sama kayak tadi, pilih new, terus layout resource file. Ya, jadi kalau kalian klik folder di sini itu biasanya nanti pilihannya ini sudah menyesuaikan ya. Kalau di sini kan munculnya layout resource file, tapi kalau di Java tadi kan munculnya munculnya Java class gitu kan. Nah, ada Java class, nah kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi itu untuk layoutnya ya. Kemudian berikutnya adalah ini drawable sama mipmap. Jadi drawable sama mipmap ini sama-sama dipakai untuk menyimpan gambar ya. Bedanya adalah kalau yang namanya drawable itu gambar yang tidak perlu dibikin berbagai versi ukuran ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ya gambarnya cuma satu macam. Tapi kalau yang mipmap ini gambarnya ada 6 versi ya. Nah, ini kalian lihat ini sebenarnya gambar yang sama tapi ukurannya beda-beda. Jadi di modul sudah saya kasih tabelnya. Mana ya? Nah, ini misalnya ini untuk mipmap ya. Jadi dibedakan ada MDPI, HDPI, XHDPI, double X HDPI, triple X HDPI. Ya, itu nama-nama di sini HDPI, MHDPI, nah dan seterusnya. Ya. Ini gunanya buat apa sih? Jadi gini, kalau misalnya kalian punya HP, ya HP yang jadul, yang resolusinya masih burik gitu ya, resolusinya cuma 480 kali 320, ya. Kalau kalian kasih icon yang kecil, ya misalnya keluarnya sekotak ini, mana kok nggak bisa ngotak ini. Ya misalnya gini ya, ada dua icon ya, versi kecil sama versi paling besar. Kebetulan HP-nya tadi resolusinya 480 kali 320 ya. Ketika kalian pakai apa namanya? Misalnya icon yang besar ya, ditampilin di HP yang resolusi kecil tadi, dia akan muncul satu layar penuh gitu kan. Ketika di icon ini ditampilin di HP yang versi baru ya, HP terbaru yang resolusinya tinggi, yang sekian ribu kali sekian ribu, maka icon ini akan muncul kecil. Jadi kan icon ini kan munculnya beda-beda ya, ukurannya beda-beda tergantung resolusi HP-nya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, itulah kenapa di Android itu yang namanya icon dibikin ada beberapa versi. Jadi kalau misalnya pakai HP yang resolusinya jelek, nanti yang dipakai adalah icon yang kecil. Tapi kalau pakai HP yang resolusinya gede, itu dipakainya icon yang gede juga. Gitu, biar nanti munculnya itu sama gitu loh. Gitu. Jadi kalau munculnya misalnya satu layar penuh, ya pakai icon manapun pasti yang satu layar penuh. Gitu. Jadi kalau HP-nya resolusinya tinggi, ya pakai yang ini biar satu layar penuh. Tapi kalau HP-nya resolusi jelek, ya pakai yang ini biar satu layar penuh. Karena kalau HP resolusi jelek dikasih gambar yang super besar, ya nanti yang muncul cuma matanya doang gitu misalnya. Gambarannya sih seperti itu, ya. Jadi ya intinya ini dipakai untuk menyesuaikan ini ya, apa namanya, resolusi layar ya. Jadi kan setiap HP itu kan punya yang namanya DPI ya, DPI, DPI, DPI. Jadi kalau misalnya saya lihat misalnya Redmi Note 9 itu misalnya, di GSM Arena ada informasinya sih, DPI-nya berapa. DPI-nya itu, nah ini informasinya 395, DPI atau PPI sama aja lah ya. 395 artinya kalau untuk HP Redmi Note 9 itu dia akan pakai icon yang 390 berarti pakai yang ini ya. Jadi 480 ke bawah itu pakai double X HDPI ya. Itu pakai yang ini. Ini 395 ya. Ini sama up to berapa sih? Up to 480 ya. Oke, mungkin kalau HP yang lebih canggih lagi apa? Samsung Note 20 misalnya ya.
Ini berapa DPI kah? GSM Arena. Dia itu, nah ini 496 ya, 496 itu berarti sudah bukan pakai yang ini karena ini maksimal 480. Dia akan pakai yang ini ya, yang triple X HDPI. Ya. Oke, nah sekarang bandingin sama HP zaman dulu ya. Saya punya HP Android pertama kali itu Xperia Mini ya. Xperia Mini ini HP Android pertama saya ya. Kita lihat, wah DPI-nya 192 ya. Nah, dia berarti pakainya yang ini HDPI ya. Gitu. Seperti itu. Ya tadi tujuannya supaya gambarnya itu tetap bisa ditampilkan dengan baik gitu loh. Makanya dibikin beberapa versi. Ya. Nah, itu yang khusus folder ini ya. Untuk yang folder mipmap ya. Mipmap itu gambar yang bisa menyesuaikan. Tapi kalau mau gambar yang cuma satu versi ya, itu pakai yang drawable ini. Simpanlah di sini. Biasanya gambar drawable itu dipakai untuk background, ya, background yang ukurannya cukup besar. Gitu. Jadi mau ditampilin di HP yang kecil, gambarnya kelihatan gede, atau ditampilin di HP gede, gambarnya kelihatan kecil, nggak masalah gitu loh. Nggak peduli juga gitu loh. Karena itu cuma background nggak penting kok. Gitu. Maka ditaruh di ini, drawable. Ya. Seperti itu. Jadi ini dua-duanya sama-sama buat gambar, cuman bedanya itu tadi ya. Yang bitmap ini gambar dengan berbagai ukuran, yang drawable ini cuma satu ukuran. Ya, biasanya hanya untuk background. Oke, ini sudah, layout sudah, bitmap sudah. Nah, yang terakhir adalah values. Nah, values ini isinya berupa folder ini, itu isinya file-file XML. Di dalamnya itu sebenarnya cuma menyimpan informasi berupa teks, ya, nggak ada yang lain. Kayak misalnya nih ya, colors. Ya, saya buka. Nah, colors ini isinya adalah informasi-informasi warna yang dipakai di project Android. Jadi daripada kalian nanti harus nyebutin RGB-nya terus-terusan, ya mendingan sebutin namanya aja. Kayak misalnya tadi ya, tombol yang ini kan ada tombol warna ungu, ya. Tombol warna ungu ini pasti warnanya pakai salah satu dari sini ya. Kayaknya sih pakai yang purple 500, ya. Gitu. Kalau saya mau pakai yang ini, warna hijau Tosca, berarti saya cukup nyebutin ini ya, til_200, ya. Ini namanya, gitu. Saya sih lebih terbiasa pakai ini sih, pakai apa namanya, teksnya di sini ya. Oke, jadi di sini background-nya itu kalau mau saya ganti, saya bisa panggil color slash misalnya ini ya, til200. Oke, oh, ini ada error apa ini? Kok merah-merah? Oke, kita lihat hasilnya. Oh iya tadi nggak mau ya, kayaknya ketimpa ya. Atau di sini sudah benar ya, muncul warnanya hijau Tosca ini ya. Color til200, itu kan berarti pakai yang ini ya, til200. Atau kalau mau kita ganti hijau Tosca ini ya, itu juga bisa aja. Nanti tinggal di sini menyesuaikan. Ya. Nah, di sini til200 kan jadi nggak kebaca ya. Ini saya ganti hijau Tosca, enter. Gitu. Oke, seperti itu caranya. Kemudian ini ya ini ya salah satu kegunaannya di values ini kita bisa menyimpan informasi warna ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menyimpan ini informasi tulisan. Jadi kan kalau aplikasi Android itu kan ya, kalian bikin aplikasi kan biasanya bisa support multi bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa disetting bahasanya gitu loh. Nah, kayak di sini misalnya ini pakai bahasa Inggris kan, button login gitu ya. Nah, jadi teks button login di sini itu kalau bisa jangan hardcode seperti ini ya. Ini kan hardcode ya. Saya langsung tulis di mana tadi ya. Saya buka ini aja deh. Nah, ini button login kan saya tulis hardcode di sini. Ini tidak disarankan. Jadi lebih disarankan kalau kalian ngambil value dari sini, dari file string. Oh, ini ada chat. Oke. Sampai mana tadi? Ya ini. Jadi di sini saya sebaiknya bikin dulu ya satu string ya, name-nya misalnya login gitu ya. Terus ini isinya, kontennya ya. Misalnya tombol login. Sorry, ini yang versi Inggris dulu ya. Button login. Jadi saya harusnya ngambil tulisan itu dari sini ya.
dari file string, jadi tinggal pakai add string ya. Kemudian nama tulisannya tadi login. Ya. Login kan, nah ini login bener ya. Kalau saya lihat, nah hasilnya sama aja ya. Sekarang sih sama aja, yang nggak ada bedanya karena kan cuma bedanya tadi di hardcode, yang sekarang kita pakai ini, ngambil file dari, ngambil nilai dari file ini ya, gitu. Nah sekarang kalau misalnya saya mau bikin ya aplikasi ini mau support multibahasa ya, jadi kalau misalnya si usernya langsung ganti di settingan dia itu bahasa Indonesia ya, terus kemudian kita pengen supaya aplikasi kita bisa menyesuaikan tulisannya nih tombol masuk gitu misalnya, bukan button login tapi tombol masuk. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita bikin value baru di sini ya, bikin value string baru ya, ini saya kasih nama yang sama strings. Kemudian kita bisa set di sini ya, bahasa yang mau dipakai apa. Ya, pilih yang lokal di sini. Nah, ini bahasanya. Kalian kalau mau pilih bahasa Jawa juga ada ya. Javanese kayaknya ada deh, tahu saya. Javanese. Mana ya? Java. Wah, Javanese ada loh. Bahasa Sunda ada nggak? Oh, Sundanese juga ada. Wah, keren sekali kan. Bahasanya sangat sangat luas sekali ya. Tapi kita pakai bahasa Indonesia aja. Indonesia mana sih? Nah, ini Indonesia. Indonesia. Oke, kalau sudah saya pencet oke. Nah, nanti akan muncul ini file string baru ya. String yang biasa sama string yang ada logo Indonesia. Ya. Nah, nanti di sini tinggal saya copy ke ini yang string Indonesia, tinggal saya terjemahin aja. Untuk yang login itu di sini saya ganti dengan tombol masuk, masuk. Nah, biar gaul dikit ya. Oke, seperti itu. Nah, terus caranya ngetes gimana? Nah, kita buka lagi tampilannya kan ini tadi, ya kan? Ini masih pakai defaultnya versi Inggris, ya. Nah, sekarang kita mau ganti ke bahasanya versi Indonesia. Nah, kita bisa pilih ini, ya, kita pencet. Nah, berubah ya, jadi tombol masuk. Wah, berubah jadi tombol masuk. Kita ganti Inggris lagi, nah, button login, ya. Gitu. Ini simulasi kalau misalnya nanti di HP-nya tuh diganti bahasanya, ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, nanti tulisannya ikut berubah otomatis gitu. Jadi untuk ngetes tampilan, kalian nggak perlu langsung ngetes di HP ya, di sini pun langsung bisa simulasi. Demikian juga kalau mau ganti versi Android-nya itu juga bisa, ya mau ganti HP-nya juga bisa, ini ada banyak pilihan HP ya, dengan berbagai ukuran layar, ya. Sudah disediakan template-nya, jadi ini HP-HP dengan layar yang umum ya. Sekarang kan HP kan layarnya kan kisaran 5 sampai 6,3 ya. Kemudian ini resolusinya masing-masing ya. Ini HP yang sebenarnya ya. Jadi 5 inci ukuran layar Full HD itu adalah Google Pixel ya. Yang ini Google Pixel 2 dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kalau mau saya ganti ke apa misalnya? Pakai tablet nih ukuran 10 inci. Wah, tampilannya jadi kayak gini ya. Tablet kan biasanya kan horizontal ya. Jadi kayak gini tampilannya lewat kita. Gitu. Jadi ini dipakai buat ngetes apa namanya tampilan yang kita bikin. Kalau mau di rotate gimana? Ini ada tombolnya rotate ya, landscape. Ini portrait gitu. Kalau mau masuk HP sekarang kan ada ini ya, dark mode ya. Nah, bisa pakai ini ya, ngetesnya ya. HP-HP versi baru ya. Di tempat saya ada itu versi dark mode. Jadi kalau kalian buka WhatsApp di malam hari, background-nya kan cenderung hitam ya. Tapi kalau bukanya siang-siang, background-nya cerah, kayak gitu tuh loh. Itu pakai ini, fitur ini. Dark mode ini tadi. Night mode ya di sini ya. Itu. Terus apa lagi ya? Modulnya tadi ya. Ini sudah, kayaknya sih sudah ya. Oh ya, paling ini ya, kalau mau ngetes di HP ya, itu kalian bisa ini kan, bisa kalau mau langsung ngeran ya, ngeran itu bisa pencet tombol ini ya, tombol anak panah ini. Cuman di sini harus ada device-nya dulu ya. Harus ada device-nya dulu. Kalau belum punya device kalian bisa milih AVD Manager untuk pakai emulator ya. Gitu. Tapi kalau sudah ada device-nya kalian tinggal ambil kabel data kalian ya. Kemudian colokin HP kalian ke komputer. Misalnya ini saya coba ya, colokin HP saya. Oke, sebentar.
harusnya sih di sini nanti langsung berubah ya. Samsung, nah langsung keluar kan, kayak gini. Ini kalau saya run, langsung nanti nongol di HP saya, gitu. Ini ya. Tapi HP kalian itu harus diaktifkan dulu developer mode-nya. Coba saya tampilin layar HP saya, bisa nggak ya? Ini saya pakai aplikasi namanya Visor ya, buat nampilin layar HP saya di sini. Cuman Visor nih karena saya pakainya yang gratisan, jadi sering bermasalah ya. Semoga aja bisa nih. Letter. Tunggu sebentar. Kok lama? Ada yang mau ditanya dulu mungkin sambil menunggu ini Visor. Pak mau tanya. Oh, gimana? Kembali yang di map tadi, berarti pas apa buat aplikasi Android itu ada file yang berfungsi untuk apa? Untuk mendeteksi resolusi apa? Resolusi layar ya? Enggak, itu sudah otomatis. Berarti udah otomatis ya? Dan gini, ketika kamu nambahin gambar di sini, itu sudah otomatis dikonvert jadi 6 juga. Jadi kamu cukup nyiapin satu gambar yang resolusinya besar. Gitu. Jadi di sini kan di MIPM ini kalau kita mau nambah gambar, kita bisa pilih new, kemudian saya pilih ini ya, image asset. Nah, kemudian saya pilih gambar saya. Mana ya gambarnya ya? Source asset. Nah, ini buat ngambil gambarnya ya. Kalau saya mau ngambil gambarnya, tuh lambat sekali sih. Nah, saya ngambil gambarnya di suatu tempat gitu ya. Kemudian nanti saya pilih next itu, nah ini sudah otomatis dikonvert ya. Dikonvert jadi ada berapa? 6 ukuran ya. Yang map any, XX, HDPI, double X, 1X, HDPI sama MDPI tinggal di next aja. Jadi kamu cukup ambil satu gambar, kemudian kalau sudah nanti di next ini langsung jadi dikonvert jadi 6 ini ya. Yang warna merah-merah ini loh. Gitu. Oke, Pak. Sudah otomatis. Jadi kita nggak perlu nge-resize manual ya. Sudah otomatis dibikinin sama Android. Kalau zaman dulu waktu pertama kali ini Android Studio itu kita harus nge-resize sendiri-sendiri. Jadi saya dulu pernah bikin aplikasi Android itu agak repot. Bikin dulu sih versinya cuma ada 3 ya. Ada LDPI, MDPI, sama HDPI. Jadi cuma bikin 3 versi. Kemudian sekarang jadi 6, sorry. Tapi sudah dibikinin otomatis, jadi nggak masalah sih. Gitu. Nah, ini sudah nongol ya. Ini layar HP saya ya. Kemudian saya buka di sini. Jadi HP kalian itu kalau misalnya kalian langsung colokin ke komputer pasti nggak akan kebaca di Android Studio ya, karena developer mode-nya belum diaktifin. Nah, cara ngaktifinnya itu kalian bisa masuk settings ya. Biasanya sih apa namanya? Biasanya ini kok mengganggu sekali. Saya kecilin. Nah, biasanya tempatnya itu apa iki? Nah, ini. Biasanya tempatnya ada di bagian about ya, bawah sendiri. Nah, tempat saya sih udah ada ya ini ya, developer option. Tapi biasanya default-nya belum ada, nggak nongol. Itu caranya memunculkan adalah pilih yang about phone ini, kemudian apa namanya, pilih software information kalau di Samsung ya. Jadi tiap HP beda-beda caranya. Kalau Samsung pilih software information, kemudian ini kernel versinya ini dipencet berkali-kali ya. Build number, sorry. Nah, ini build number-nya ini dipencet 10 kali gitu. Nanti akan keluar tulisan bahwa developer mode-nya diaktifkan. Nah, tempat saya kebetulan sudah aktif, jadi kalau saya pencet ya keluar tulisannya ini, developer mode-nya sudah aktif. Gitu. Kalau di HP Xiaomi ya, kebetulan saya juga punya Xiaomi, itu menunya beda ya, yang dipencet itu adalah MIUI version-nya ya. MIUI version-nya yang dipencet berkali-kali. Nanti kalau HP lain lagi kayaknya juga beda lagi ya.
Jadi kalian cari aja di internet kalau itu ya, tutorialnya. Nah, kalau sudah, nanti kalian bisa masuk ke sini, developer option, kemudian ini pastikan sudah menyala ya, karena ini bisa dinonaktifkan. Kemudian pilih USB debugging. Nah, ini harus dinyalakan. USB debugging ini dinyalakan. Kalau ini sudah nyala, nanti kalau HP kalian dicolokin ke komputer, itu pasti akan bisa kebaca di sini. Ya. Jadi yang penting USB debugging-nya sudah aktif ya, supaya bisa muncul di sini. Ini ya USB debugging yang ini. Nah, ini. Gitu. Oke. Kayaknya sih itu aja ya untuk hari ini. Wah, sudah 1 jam lebih ya. Lama juga ya jelasin Android Studio doang ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Nah, jadi kalian sekarang install Android Studio-nya ya biar bisa nyobain gitu. Jadi kan minggu depan sudah mulai coding ya. Biar nanti bisa ikut nyobain ya tutorialnya gitu. Kalau ada masalah bisa langsung tanya ya gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kayaknya nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada, mungkin kelasnya cukup sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you ya semuanya. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak.